Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, baik umat Buddha yang bertanya tentang bagaimana caranya menghalau ketakutan ketika dalam kesendirian atau ketika dalam suatu tempat yang dianggap menyeramkan. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, memang ketakutan adalah hal yang alami yang dimiliki oleh setiap orang. Karena ada ketakutan, maka seseorang mencari sesuatu yang aman untuk melindungi dirinya supaya terhindar dari ketakutan. Tetapi sejatinya ketakutan itu bukan berada di luar, tetapi adalah berada di dalam pikiran kita. Kadang-kadang ketakutan itu tidak tahu tempat. Dimanapun tempatnya, ketakutan bisa saja muncul. Karena pikiran kita membayangkan yang tidak-tidak, berpikir yang tidak-tidak, yang seolah-olah keadaan di luar itu membahayakan dan menakutkan bagi kita. Sesungguhnya pikiran kita lah yang menciptakan ketakutan bagi diri kita. Tetapi memang kadang-kadang ketakutan itu bisa muncul bukan karena pikiran, tetapi karena memang ada sesuatu yang tidak biasa kita lihat. Sebagai orang awam, sebagai mata yang boleh katakan tidak memiliki kemampuan lebih, mata normal memang tidak bisa melihat keberadaan makhluk-makhluk selain manusia, keberadaan makhluk-makhluk halus di sekeliling kita. Maka pada saat kita menjumpai atau bertemu dengan makhluk-makhluk halus tersebut, karena asing bagi kita, maka kita bisa menjadi takut. Bahkan belum melihat sekalipun ketakutan itu bisa muncul. Bisa jantung berdegup kencang, bulu kuduk merinding, dan lain sebagainya. Nah, keberadaan makhluk halus memang tidak bisa kita pungkiri. Karena menurut ajaran Buddha, kita hidup di dunia ini, di bumi ini, tidak hanya manusia, tidak sendirian, tapi juga ada makhluk-makhluk lain. Ada makhluk-makhluk lain selain manusia. Ada binatang, ada makhluk peta, ada makhluk asura, bahkan ada juga dewa. Dan mereka berada di sekeliling kita, namun kita tidak bisa melihat dengan mata normal, dengan mata biasa. Kadang-kadang ketakutan itu muncul. Bagaimana cara mengatasi ketakutan tersebut? Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, di kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan tersebut dengan merujuk salah satu sutta di Dajjaka Sutta, yakni adalah sutta yang ada di Samyutta Nikaya. Pada waktu itu, Sang Buddha membabarkan tentang bagaimana caranya menghalau ketakutan. Terkhusus adalah untuk para biku. Karena memang para biku di zaman itu biasa tinggal di tempat-tempat yang sunyi, di tempat-tempat yang terasing, jauh dari keramaian. Bahkan wihara yang dipilih pun bukan tempat-tempat yang biasa dijamah oleh banyak orang. Kadang-kadang tempat yang digunakan untuk berdiam atau yang digunakan sebagai wihara itu adalah tempat-tempat yang bisa dianggap angker, tempat-tempat yang sunyi, tempat-tempat yang bagi orang biasa kadang-kadang menyeramkan. Tetapi itulah yang dipilih oleh para biku supaya mendapatkan ketenangan, supaya terhindar dari keramaian. Namun kadang-kadang para biku yang tidak siap juga bisa menemui ketakutan terhadap makhluk lain, terhadap makhluk halus misalnya. Nah, di dalam sutta tersebut, di Dajjaka Sutta, Sang Buddha memberikan nasihat kepada para biku. Aranye rukkamulewa sunyagare wa bhikkhavo anussareta sambuddhang bhayang tumbha kanosya. Aranye rukkamulaya, ketika berada di hutan, di bawah pohon, sunyagare wa bhikkhavo, wahai para biku, ketika berada di tempat yang sunyi, anussareta sambuddhang bhayang tumbha kanosya, ingatlah Sang Buddha, maka ketakutanmu akan sirna. Jadi ketika kita merasa ketakutan di suatu tempat,
entah itu di tempat sunyi, di hutan, di bawah pohon, atau dimanapun. Nasihat Sang Buddha yang pertama adalah supaya kita mengingat Sang Buddha. Yang disebut sebagai mengingat Sang Buddha ini bukan hanya sekadar ingat tentang Sang Buddha, tetapi juga dijelaskan bahwasanya merenungkan sifat-sifat mulia Sang Buddha, seperti yang ada di Buddha Nusati yang biasa dibacakan ketika melakukan puja bakti bersama. Iti piso bhagawa arahang sama sambuddho wicca carana sampanno sugato lokawidu anuttaro purisa dhammasarati satta dewa manusanang buddho bhagawati. Nah, kita bisa melafalkan di dalam hati kita mengenai kualitas-kualitas agung Sang Buddha. Ketika kita bisa mengingat Sang Buddha, maka sesuai dengan apa yang dikatakan Sang Buddha, ketakutan kita bisa sirna. Apabila kita tidak ingat tentang Sang Buddha mengajarkan kita, ingatlah Dhamma. No ce buddhang sareyata loka cetang narasabang ata dhammang sareyata niyanikang sudesitang. Kalau kita tidak ingat tentang Sang Buddha, Sang Guru Jagat, Guru para dewa dan manusia, maka ingatlah Dhamma yang menuntun pada kesucian yang telah dibabarkan oleh Sang Buddha dengan jelas. Ingatlah Dhamma yang diajarkan Sang Buddha. Mengingat Dhamma di sini adalah ketika kita ingat tentang kualitas-kualitas luhur atau sifat-sifat baik dari Dhamma, sebagaimana yang ada di Dhammanusati. Swakato bhagavata dhammo sandittiko akaliko ehipasiko opanayiko paccatang weditabbo vinyuhiti. Jadi kita bisa mengingat sifat-sifat luhur ini atau kualitas dari Dhamma ini di dalam hati kita. Kalau mungkin dalam ketakutan yang luar biasa juga bisa diucapkan, bisa bersuara, tetapi di dalam hati pun juga bisa. Kita bisa melenyapkan ketakutan kita dengan mengingat Dhamma. Kemudian Sang Buddha juga mengingatkan kepada kita, apabila kita tidak ingat Buddha, tidak ingat Dhamma, ingatlah Sangha. No ce dhammang sareyata niyanikang sudesitang atta sanggang sareyata punyaketang anuntarang. Apabila kita tidak ingat Dhamma yang menuntun pada kesucian yang telah dibabarkan dengan baik oleh Sang Buddha, maka ingatlah Sangha sebagai ladang subur untuk menanam kebajikan. Ingatlah Sangha. Ingatlah Sangha. Nah, di sini yang disebut sebagai mengingat Sangha tak lain adalah merenungkan sifat mulia dari Sangha, sebagaimana yang ada di Sangganusati. Dikatakan Supatipanno bhagavato sawaka sanggo Ucupatipanno bhagavato sawaka sanggo Nyayapatipanno bhagavato sawaka sanggo Samicipatipanno bhagavato sawaka sanggo Yadidang cattari purisa yugani atta purisa punggala Esa bhagavato sawaka sanggo ahuneyo pahuneyo dakineyo anjali karaniyo anuttarang punyaketang lokasati. Kita bisa mengingat kualitas agung dari Sangha ini ketika kita berada dalam ketakutan. Jadi kalau tidak ingat Sang Buddha, ingatlah Dhamma. Kalau tidak ingat Dhamma, ingatlah Sangha. Ewang buddhang sarantanang dhammang sanggan cabingkawo bayang wa cambitantang walo mahang sonahe sati. Nah, ketika kita menyatakan berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha,
mengingat kualitas luhur, kualitas agung Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha, maka ketakutan kita pun akan sirna. Bulu kuduk merinding pun akan menjadi reda. Kita bisa menghalau ketakutan tersebut dengan mengingat Buddha, Dhamma, dan Sangha. Inilah salah satu tips untuk menghalau ketakutan apabila kita berada di tempat-tempat yang menurut kita tidak aman, yang menakutkan. Tetapi yang lebih penting adalah menjaga pikiran kita. Karena sesungguhnya keberadaan makhluk-makhluk tersebut juga tidak akan mengganggu apabila kita tidak mengganggu mereka. Kadang-kadang mereka menampakkan diri karena mereka ingin menyampaikan sesuatu kepada kita. Mungkin bisa mengucapkan terima kasih, mungkin juga bisa menyampaikan permintaan tolong untuk pelimpahan jasa. Jadi tips yang kedua, apabila kita bertemu dengan makhluk halus misalnya, kita bisa melimpahkan jasa kebajikan kepada mereka. Semoga jasa kebajikan ini melimpah pada kalian semua, kepada makhluk-makhluk, terutama adalah makhluk-makhluk yang berhubungan karma dengan saya. Semoga mereka dapat berbahagia atas kebajikan yang sudah saya lakukan. Kita bisa melakukan hal semacam itu, yakni adalah membagikan jasa kebajikan kepada mereka. Semoga mereka juga berbahagia. Itulah tips yang kedua. Nah, tips yang ketiga adalah mengembangkan cinta kasih. Mengembangkan cinta kasih ini penting, yakni adalah mengharapkan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Karena ada sebuah latar belakang kenapa Karania Metta Sutta atau Metta Sutta itu dibabarkan. Karena pada waktu itu juga ada gangguan yang mengganggu para biku ketika sedang bermeditasi. Ada makhluk-makhluk halus yang sengaja mengganggu para biku. Makanya Sang Buddha meminta para biku tersebut untuk mengulang Karania Metta Sutta. Karena pembacaan Metta Sutta ini mengembangkan cinta kasih bisa membuat mereka menjadi lebih bahagia dan tidak akan mengganggu kita lagi. Maka tips yang ketiga, apabila kita merasa takut, kita bisa mengembangkan cinta kasih kepada mereka. Bisa yang paling sederhana, misalnya kita bisa mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kita bisa melakukan hal itu di dalam hati kita masing-masing. Kita ucapkan di dalam batin kita masing-masing. Atau kita suarakan. Tidak masalah. Atau kalau misalnya hafal, bisa juga. Sebelum berada di suatu tempat, misalnya di tempat yang baru, di rumah yang baru, atau akan bermalam di tempat yang baru, berada di tempat yang menakutkan, kita bisa membacakan parita. Terkhusus adalah Karania Metta Sutta atau Metta Sutta. Kita bisa bacakan dari awal sampai akhir. Kita kembangkan cinta kasih. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Karena ketika kita mengembangkan cinta kasih, pikiran kita pun juga akan menjadi bersih. Dan orang-orang, makhluk-makhluk lain yang tadinya berkeinginan jahat untuk mengganggu kita, maka mereka pun tidak akan mengganggu kita lagi. Bahkan para dewa melindungi. Karena salah satu manfaat dari pengembangan cinta kasih adalah Dewa Tarakantu, yaitu para dewa melindungi. Nah, para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, demikianlah tips-tips yang bisa saya berikan untuk menghalau ketakutan ketika kita berada di tempat yang mungkin yang asing, yang mungkin menurut kita cukup menyeramkan dan membuat kita ketakutan. Kita bisa melakukan hal itu sebagaimana yang dinasihatkan oleh Sang Buddha. Semoga jawaban ini memberikan penjelasan yang cukup. Semoga Anda sekalian berbahagia.